Halo Sinekrip, ketemu lagi sama saya Arya. Dan kalau saya sendiri berarti saya mau review film yang agak serius. Karena kemarin gue baru nonton film thriller yang sangat gila. Judulnya adalah Hotel Mumbai ya. Diambil dari kisah nyata yang pernah terjadi di tahun 2008 ya. Waktu itu ada teroris nyerang Mumbai di India. Dan mereka itu kayak nyerang 10 site gitu lah. Pokoknya banyak titik yang diserang di Mumbai. Salah satunya adalah Hotel Taj yang mewah itu. Belakangan ini kan kita tahu baru ada peristiwa penembakan ya di Christchurch itu. Pas ngelihat kenapa film ini lama tayangnya juga gue ngerti karena emang scene-scene penembakan yang mirip sama kejadian kemarin gitu. Dan mungkin ini bisa sensitif sih bagi beberapa orang, tapi kan ya ini memang terjadi gitu ya, based on true story di India juga waktu itu. Dan menurut gue salah satu film thriller yang kayaknya lu harus nonton minggu ini, bulan ini. Jadi misalkan lu ada duit gitu ya untuk nonton apa minggu ini, Hotel Mumbai kayaknya harus masuk ke list film lu. Mungkin film terakhir yang mirip-mirip kayak gini tuh gua dulu nonton No Escape judulnya. Konsepnya mirip gitu. Jadi ada satu orang Amerika dan satu orang India. Mereka itu udah kawin ceritanya dan punya anak dan main ke Hotel Taj di Mumbai itu. Dan waktu yang sama ada teroris yang pengen nyerang Hotel Mumbai. Teroris ini ya you know lah, muslim radikal gitu ya. Pacingnya kata gue lumayan oke sih, karena ini ngasih film yang bikin lu nggak berhenti untuk bernafas dulu gitu. Kejadian itu kayak terus bikin kita berpikir, anjir ini gimana lagi ya, ini nasib si ini gimana ya, nasib si itu gimana ya. Karena si terorisnya itu tahapannya itu rapih banget gitu, dari nyerang tempat-tempat yang random gitu, dari stasiun kereta, kafe, sampai akhirnya hotel gitu, semuanya dibunuh. Kita terlarut gitu dalam kengerian si para karakter-karakter utama ini. Terus tembakan-tembakan yang sebenarnya nggak pernah diliatin ya, si orangnya nembak secara eksplisit, maksudnya jarang gitu diliatin karena mungkin emang terlalu grafik ya. Cuman beberapa tembakan itu kayak bener-bener di depan mata banget gitu. Kayak pertama kali mereka nyerang kafe gitu, pelanggan yang terdesak gara-gara si karyawannya ditembak pas banget di depan matanya. Itu kayak kerasanya pas banget ditembak di depan kita gitu yang nonton. Dan itu bener-bener oke sih kata gue. Akhirnya pasti happy ending gitu, ada relief, ada momen-momen emosional. Dan si Hotel Mumbai ini masih pakai formula itu gitu. Dan sebenarnya bukan hal yang baru, cuman satu kekuatan di film-film model kayak gini adalah gimana lu bisa menyajikan film dengan pace thrilling yang terus-terusan, yang bikin penonton itu terus terbawa sampai nggak kerasa mereka udah nonton film selama 1,5 jam gitu. Dan si Hotel Mumbai ini menurut gue cukup berhasil ngasih pengalaman kayak gitu. Nonton film kayak gini tuh di bioskop kayaknya jarang gitu, nggak pernah ada gitu. Dan akhirnya mungkin dulu ada ya, kayak apa sih itu namanya, Olympus Has Fallen ya, tapi kan itu Amerika ya, Hollywood banget. Tapi ini tuh kayak lebih kerasa realnya aja, karena ya satu based on true story, terus satu kita diliatin banyak sudut pandang gitu ya. Ada karakter si Armie Hammer di sini kan, dia orang Amerika gitu, terus dia punya istri orang India gitu. Terus ada satu turis juga orang Rusia gitu. Dilihatinnya di awal dia itu kayak bajingan banget gitu ya. Datang ke Hotel Taj itu cuman buat party-party gitu ya, pesta sama wanita-wanita gitu. Tapi di akhir dilihatin juga kalau dia itu ternyata nggak sebajingan itu gitu. Terus dilihatin juga karakter Dev Patel dari sisi orang lokalnya gitu ya. Dia kan orang India dan ngeliatin banget gimana dia itu bener-bener loyal gitu sama kerjaannya sebagai pelayan di hotel itu. Bahkan ada beberapa karakter terorisnya pun di highlight dengan sangat menarik gitu ya. Ada nama terorisnya Imron. Ini mungkin nama-nama yang klise ya. Si Imron ini, Imran lah namanya ya. Dia itu melakukan pekerjaannya sebagai teroris itu karena emang cuman ikut-ikutan aja, cuman karena terdoktrin gitu. Dan di satu titik film ini dilihatin kalau dia itu orangnya fragile gitu, sama aja kayak kita gitu. Kan mereka ini ceritanya muslim radikal gitu, diwakili dengan sosok si Imran. Terus yang istrinya Armie Hammer ini sosok muslim pada umumnya gitu. Jadi kayak memperlihatkan dua sisi gitu, kalau emang nih yang radikal ini ada, yang muslim yang baik pun ada gitu, yang biasa kayak gini. Dan kata gue itu udah cukup mewakili kalau film ini pengen ngasih tahu gitu kalau tidak semua orang dari satu kalangan itu bisa disebut teroris kayak gitu. Dan kata gue berhasil sih. Tapi sayangnya si Hotel Mumbai ini ada beberapa plot yang kata gue kurang terdevelop dengan baik. Contohnya ada karakter polisi lokal gitu ya. Ini tuh udah menarik sih, masukin karakter polisi lokal ini di tengah-tengah film. Setengahnya udah hilang lagi gitu. Entah kenapa nggak ada lagi cerita selanjutnya gitu. Kan kalau di film-film model seperti ini yang banyak karakter di dalam satu kejadian kan biasanya semuanya ada closure-nya gitu ya. Bahkan karakter bule yang random, yang pasangan bule yang di depan, yang di kafe, diceritain gitu di awal sama di tengahnya, kita at least tahu nasibnya gitu. Nah si karakter polisi ini sayangnya nggak ada cerita closure-nya gitu, jadi kita nggak tahu gimana nih mereka hasilnya gitu. Soalnya gue nonton film-film based on true story itu biasanya kalau di Hollywood itu di endingnya tuh semua tuh kayak diliatin gitu kan gimana akhirnya, terus ada diliatin
foto-foto aslinya mereka gitu ya. Ini dia orang yang dulu pernah mengalami kejadian ini dia yang pernah mengalami kejadian ini. Tapi sayangnya di situ nggak ada, kayak jadi pas terakhirin tuh kayak tek udah aja gitu. Ada alasan lain kalian nggak mau ngeliatin itu, mungkin sensitif atau apa, gue nggak ngerti juga. Tapi kan setidaknya kalau dengan kayak gitu biasanya bisa lebih bikin filmnya lebih nyes gitu di hati. Jadi pas sudah nonton tuh kayak wah, ini keren nih, ini orangnya nih yang asli. Pertanyaan baru bagi gue, apakah karakter-karakter di sini tuh adalah karakter-karakter yang emang based on kejadian waktu itu gitu kan? Siapa tahu kalau film model kayak gini biasanya kan selalu ada hal yang didramatisir. Nah, itu juga yang gue nggak pernah tahu gitu. Apakah karakter-karakter ini based on karakter yang pernah ada pas kejadian itu? Soalnya pas gue baca-baca percakapan antar terorisnya katanya emang bener, yaitu lumayan akurat dan banyak footage yang memperlihatkan kejadian dulu, footage asli ya, jadi bukan yang dibuat-buat gitu. Dan itu dimasukin ke situ lumayan menambah unsur lebih ngerinya lagi gitu film ini. Dan ada di tengah kayak banyak bagian yang kayak agak lama gitu. Itu tuh kayak mungkin kayak bingung mau kemana lagi ya. Cuman untungnya nggak begitu lama gitu. Jadi sutradaranya kayak tahu habis ini langsung ini gitu. Tapi ada satu momen yang kayak mereka tuh ngawang-ngawang gitu di ruangan, kayak bingung mau ngapain lagi gitu. Cuman untuk memperlihatkan hal-hal yang sebenarnya nggak begitu impact juga ke akhir. Jujur aja minggu ini banyak banget film bagus di bioskop. Lu pasti bingung mau nonton apa, tapi Hotel Mumbai ini kayaknya nggak boleh lu lewatkan. Jadi kalau gua mau ngasih skor 8 lah ya dari 10. Ini cukup enjoyable, cukup menarik, cukup thrilling, dan si pace-nya ada kedodoran gitu di tengah-tengah. Kalau aja sangat padat itu kayaknya bisa bikin kita beneran tidak bisa menghela nafas gitu nontonnya. Cuman ini tuh masih ada momen-momen yang memberikan ruang gitu. Mungkin emang sengaja biar penonton tuh agak santai dulu. Cuman ada bagian yang emang agak lama dikit, tapi no problem sih. Film ini tetap oke ditonton dan kayaknya wajib. Jangan lupa share juga menurut kalian kayak gimana filmnya. Gue yakin kayaknya rata-rata di sini pada suka nonton Hotel Mumbai. Tapi kalau ada yang nggak suka silakan tulis aja di komen kira-kira apa yang kurang dari film ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga follow IG-nya Cinecrip. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.